Pertanyaan dari yang di sini, saya minta pertanyaannya. Buatlah semua jurnal yang dibutuhkan untuk transaksi di samping kiri itu. Lagi-lagi karena referensi kalian PowerPoint-nya sudah dalam bahasa Indonesia, jadi saya menjawab ini pakai bahasa Inggris ya, biar kalian punya dua istilah. Pembelian bahan bakunya saya barusan ganti soalnya ya, biar jadi lengkap seperti ini. Jadi poin yang A itu pembelian bahan baku langsung dan bahan baku tidak langsung. Ada yang mau coba jawab untuk poin A? Debitnya persediaan bahan baku. Saya bahasa Inggriskan langsung di sini ya, biar punya dua istilahnya. Lalu kreditnya? Sama ini belinya secara Kalau belinya ini, misalnya saya mau secara kredit, berarti kalau tunai kreditnya cash. Kalau secara kredit berarti? utang usaha. Betul. Bahasa Inggrisnya account payable. Nah, Kathleen, di sana ada 200.000 unit. Itu kan yang bahan baku langsung. Kemudian ada 100.000 unit itu yang bahan baku tidak langsung. Apakah ada perbedaan nama account? Nah, teman-teman, Beda ya, Mbak. teman-teman ingat-ingat hal ini ya. Saya sampaikan untuk kalian di awal. Kalau mengenai pembelian, entah bahan baku langsung ataupun tidak langsung, semuanya tetap namanya raw material inventory, tidak boleh factory overhead. Sekali lagi, factory overhead itu muncul ketika penggunaannya. Jadi kalau pembelian belum muncul factory overhead. Ya, terima kasih, Kat. Kat, lanjut lagi dong baca yang B. Bacakan saya pertanyaannya dulu. Berdasarkan formulir permintaan bahan. Diperoleh data penggunaan bahan baku langsung untuk pesanan M12 sebesar 80.000 unit, M13 sebesar 70.000 unit, M14 sebesar 50.000 unit, dan pemakaian bahan baku tak langsung sebesar 25.000 unit. Ya, tadi masih ingat yang ada di depan tadi. Kalau masalah penggunaan atau permintaan bahan baku, itu harus dipisahkan ya. Yang langsung debitnya apa, yang nggak langsung debitnya apa. Jadi ketika kalian menggunakan bahan baku, itu baru dipisahkan ya jurnalnya. Yang penggunaan bahan baku langsung, debitnya work in process. Nah, yang penggunaan bahan baku tidak langsung, itu debitnya adalah overhead, teman-teman. Jadi kalian pisahkan dalam sebuah soal itu. Coba cari Kathleen, yang langsung yang mana? Bahkan kalau perusahaan kalian itu produksinya lebih dari satu ya. Ada produk, misalnya meja, kursi, lemari. Nah, teman-teman bisa kasih kode M12 itu nama produknya, M13 sama misalnya M14 begitu. Kalian harus pisahkan satu persatu ya. Jadi seperti yang Kathleen sebutkan tadi, kalau bisa diidentifikasi, M12 pemakaian bahan baku langsungnya berapa? Di sini tertera 80.000, kalikan dengan harganya tadi 80.000. 1.000 per unit. Kemudian M13-nya berapa teman-teman? 70.000 kali harganya tadi 1.000 per unit. M14-nya 50.000 kali harganya tadi 1.000 per unit. Untuk pemakaian bahan baku tidak langsungnya 25.000, kebetulan harganya sama. Yang nggak langsung juga 1.000. Kalau beda ya tinggal dikalikan saja harganya berapa. Nah, debitnya sekali lagi untuk pemakaian bahan baku langsung work in process, pemakaian bahan baku tidak langsung factory overhead, kreditnya karena bahan baku digunakan, maka raw material inventory berkurang di sebelah kredit. Lalu kalau sudah, kita lanjut ke poin berikutnya.
Kalau tadi kita bicara tentang penggunaan bahan baku, berikutnya kita akan menggunakan tenaga kerja. Begitu pula ya. Tenaga kerja juga dipisahkan penggunaan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Ya, sama. Jadi work in process, FOH-nya sama. Terus kalian telusuri. Kalau tadi kan dari formulir permintaan bahan baku. Kalau yang tenaga kerja dari formulir waktu kerja atau time ticket. Berapa itu M12-nya? 110. 110 juta, kemudian M13-nya 80 juta. Lalu M14-nya 60 juta. Terus tenaga kerja yang tidak langsungnya 50 juta. Nah, kalau pemakaian bahan baku, kreditnya kan bahan baku, aset berkurang di kredit. Kalau kita bicara tentang tenaga kerja, apa kreditnya? Kalau baca di depan FOH. tadi itu loh, enggak, FOH-nya sudah didapat. FOH itu untuk penggunaan tenaga kerja tidak langsung. Kreditnya itu boleh salary payable, ada hutang gaji tadi disebutkan di awal. Boleh juga salary expense dengan catatan sebelumnya teman-teman sudah meng-accrue, ada jurnal untuk bayar expense gajinya dulu. Jadi kalau sebelumnya kalian sudah pernah melakukan pembayaran gaji, sudah pernah buat salary expense di debit sebelumnya di jurnal yang lalunya, kalian boleh mengkredit salary expense di sini. Depresiasi peralatan bulan berjalan. Kalau ini contoh soalnya hanya dibiarkan depresiasi begitu saja, itu nggak jelas ya. Kalau ini ditambahin peralatan pabrik, nah itu baru jelas. Karena kata kuncinya terjadi di pabrik, maka itu adalah contoh dari factory overhead. Apa jurnal untuk mencatat depresiasi pabrik alias overhead itu? Teman-teman boleh tulis overhead di debit, kreditnya accumulated depreciation. Jadi kalau muncul factory overhead, itu kan bermacam-macam. Factory overhead itu sekali lagi pasti di debit. Cuma kreditnya itu loh macam-macam. Kalau ada yang dibayar tunai, kreditnya cash. Kalau masih ngutang, kreditnya bisa hutang usaha, account payable. Kalau tentang depresiasi, bisa accumulated depreciation. Nah, simak lagi itu. Ada yang E. Tentang tagihan premi asuransi untuk peralatan pabrik. Sama-sama overhead, karena kata kuncinya peralatannya di pabrik. Tapi kreditnya beda lagi. Kalau kita bicara asuransi, itu kreditnya prepaid insurance. Teman-teman simak lagi, di sana ada poin F. Tolong bantu saya, sebutkan nama, terus jawab poin F itu apa jurnalnya. Debitnya? FOH. Kreditnya? Pas. Betul. Karena itu ada kata kunci dibayar. Jadi apapun FOH-nya, kalau dibayar, kreditnya cash. Nah ini sudah mewakili beberapa banyak contoh. Kalau perusahaan kalian mau lebih detail lagi ya, misalnya yang D, FOH-nya tentang depresiasi, yang E, FOH-nya tentang asuransi, yang F barusan Patricia, FOH-nya tentang pemeliharaan, boleh seperti ini. Tapi kalau mau FOH saja juga nggak masalah, karena kata kuncinya adalah FOH. Pet, masih di sana, Pet? Halo, Bu. Ya. Berikutnya, jawab saya ya, Pet, dan teman-teman yang lainnya. Jika teman-teman dikasih data jam kerja mesin, itu untuk apa sih? Itu untuk meng-apply FOH. Kalian nyimak nggak tadi di bagian awal saya menjelaskan? Apa jurnal FOH yang applied? Kalau dari tadi, teman-teman amati, FOH kita itu di debit semua. FOH yang di debit itu adalah FOH yang aktual, teman-teman. Yang benar-benar kita bayar yang terjadi. Nah, kalau FOH yang pakai rumus nanti yang ada POHR dikali itu tadi, FOH itu applied di sebelah kredit. Itu beda tempatnya ya. Jadi FOH yang di debit itu FOH aktual, kemudian FOH yang di kredit itu FOH applied. Begitu. Kalau teman-teman simak tadi, apa Pet jurnalnya? Apa teman-teman jurnalnya tadi debitnya? Kalau kita meng-apply overhead, debitnya adalah debitnya adalah work in process ya. Oleh karena itu teman-teman, saya sambil mengerjakan latihan ini sambil menjelaskan materi yang tadi saya ulang lagi ya. Dari sini kalian bisa mengerti konsep dari sebuah produk cost. Perhatikan. Work in process
Begitu di debit, itu berarti nambah kos produksinya direct material itu ternyata adalah bagian yang mendebit work in process. Direct labor juga, FOH applied juga. Makanya kalian amatin di sana. Produk cost-nya M12, M13, M14. Itu sebenarnya penambahan dari DM tambah DL tambah FOH applied ya. Jadi jurnal-jurnal yang mendebit WIP itu bakalannya nanti jadi COGM, jadi COGS, jadi dasar menentukan harga pokok produksi suatu benda. Ya memang benar, dari DM, DL, FOH applied. Tidak ada jurnal lain yang mendebit WIP selain jurnal untuk mencatat DM, DL, dan FOH applied. Itu yang kalian ambil kesimpulan. Jadi kalau dalam dunia sehari-hari, kurang lebih nanti begini teman-teman. DM tambah DL tambah FOH-nya M12. Nah ini biaya memproduksinya M12. Nanti kalian mau kasih markup berapa, yaitu jadi harga jualnya. Nah supaya lengkap, FOH applied-nya tadi ada rumusnya. FOH applied itu rumusnya adalah estimasi biaya overhead dibagi dengan estimasi cost driver. Nanti FOH applied tinggal mengalihkan POHR kali actual cost driver. Nah, cost driver itu bermacam-macam. Di soal ini diawali dengan sebuah cerita. PT Karisma menggunakan job costing system dengan normal costing. Normal costing tadi DMDL-nya aktual, FOH-nya applied, di mana biaya overhead pabriknya applied berdasarkan jam kerja mesin. Nah, itu adalah cost driver-nya. Jadi pemicu biayanya adalah jam kerja mesin. Ini estimasi jam kerja mesin. Jadi nanti mengalihkannya harus matching. Cost driver-nya actual jam kerja mesin. Jadi kalau tadi kalian membagi dengan apa, mengalihkan di sini juga dengan apa. Estimasi overhead-nya diketahui 1.050.000.000. Estimasi jam kerja mesinnya diketahui 70.000 jam. Ingat, ini adalah data estimasi. Data estimasi itu artinya masih anggaran, masih perkiraan, belum terjadi. Itu kita sudah menemukan POHR-nya 15.000 itu tadi. Tinggal dikalikan aktual jam kerja mesinnya. Nah, Pet, ini masing-masing. Untuk job M12 membutuhkan berapa jam kerja mesin? Coba dilihat poin G ya. Di sini kalian punya data, jam kerja mesin untuk M12 berapa, teman-teman? 4.500. Kemudian untuk M13 berarti gimana? POHR ketemu 15.000 kalikan jam kerja mesinnya M13 berarti 3.200. Kemudian untuk yang M14 15.000 kalikan 2.000. Itu adalah total overhead applied yang ada di perusahaan. Nah, kembali ke tadi yang saya bilang, itu namanya product cost ya. Jadi harga pokok produksi nanti, harga pokok penjualan nanti, itu bakalannya dari sana teman-teman. DM, DL, FOH applied. Sesuai yang sudah kita pelajari, product cost mengandung 3 unsur ya, DM, DL, FOH. Sampai sini ada pertanyaan? Steve, kalau seperti poin H, dijelaskan, oh jobnya sudah selesai, itu baru namanya finish good-nya muncul. Kalau perusahaannya sudah selesai ya, finish good-nya muncul, kemudian kreditnya adalah work in process. Work in process-nya hilang, berubah menjadi aset yang disebut dengan finish good. Aset muncul di sebelah debit. Nah, yang selesai itu belum tentu semua. Di sini kita punya 3 produk ya, teman-teman. M12, M13, sama M14. Yang selesai M12 sama M14. Jadi finish good M12 sama M14. Seperti ini. Nah, nilainya berasal dari mana? Work in process M12 tadi muncul di debit, yang merupakan sebenarnya itu komponen biaya produksi. DM tambah DL tambah FOH.
itulah yang jadi finished good. Begitu teman-teman. Terakhir, huruf I. Jika laku dijual ke pelanggan, ditagihkan berarti belum dibayar ya. Jualnya secara kredit. Berarti jurnalnya account receivable to sales. Nah, di sini muncul cost of goods sold. Yang laku adalah job M12. M12-nya tadi senilai 257 juta 257.500.000. Nah, dijual 40% lebih tinggi, berarti ini di markup 40% lebih tinggi, dijual jadi 360.500.000. Begitu teman-teman cara penyelesaiannya. Tuh, berarti kita semudah itu ya. Hanya tinggal menjumlahkan. FOH aktualnya berapa? Coba sebutkan. 94 juta. 94 dapat dari 25 juta ditambah ya. 50 juta ditambah 15 juta ditambah Ya. 4 juta. Oh, ada 10 lagi, tambah 10 juta. Ya. Berarti 104. Betul sekali, Steve. 104 juta ya. Kalau yang FOH applied hanya ada satu jurnal, berapa itu FOH applied-nya? 145.500.000. Betul sekali. FOH applied itu hanya ada satu jurnal dari poin G tadi. Nah, kondisi ini disebut dengan apa? Kalau applied-nya lebih tinggi, berarti kalian meng-applied-nya terlalu banyak kan ya? Aktualnya hanya 104, kalian ngitung-ngitung rumus ketemunya 145.500. Kondisi ini dinamakan dengan applied-nya terlalu besar, applied-nya terlalu banyak. Dinamakan apa tadi? Over applied, teman-teman. Nah, karena FOH aktual itu di debit, FOH applied itu di kredit. Kalau over applied berarti kan yang kreditnya kebanyakan nih. Yang kurang berarti kan jurnal yang FOH yang di debit. Oleh karena itu, jurnal untuk mencatat over applied, FOH-nya yang di debit, kreditnya COGS. Ini jika selisihnya tidak material. Jika selisih overhead-nya material, yang dinamakan selisih overhead itu yang mana sih, Steve? Selisih antara FOH aktual sama applied itu yang mana sih? Selisihnya yang selisih antara FOH applied sama FOH aktual. Nah, selisihnya ini loh, selisihnya antara FOH applied sama aktual. Bagi kalian 41.500.000 itu material atau enggak? Dikatakan material itu berarti kalau kalian menganggap 41.500.000 itu besar di perusahaan saya. Pengaruh kalau saya mau ngambil keputusan, nah itu material. Kalau tidak material seperti yang tadi saya jelaskan di PowerPoint sebelumnya. Kalau tidak material semua diserap oleh COGS, kalau material dibagi bertiga ya. Ada yang diserap COGS, ada yang diserap WIP, ada yang diserap finished good. Asumsi di soal ini diketahui saldo akhirnya COGS, WIP, dan finished good masing-masing. Misal ya, ini saya hanya permisalan. Sekali lagi, saya ngambil angkanya ini sembarangan. Saya hanya memisalkan. Ini karena sama, saya memisalkan dengan angka yang berbeda. Nah, misalnya seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman tinggal jumlahkan saja. Kemudian COGS-nya ini berapa persen? WIP-nya ini berapa persen? Dan finish good-nya berapa persen? Nah, ini untuk membagi 41.500.000 yang tadi. Jadi yang masuk ke COGS 22%-nya, yang masuk ke WIP 52%-nya, yang masuk ke finish good 26%-nya, seperti itu.